Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam berjumpa kembali dengan kami di Radio Ngopi Horor. Untuk kisah hari ini kami bawakan dari tulisannya Horor Psikologis. Kisah yang akan saya bawakan hari ini berjudul Rumah Kakek. Sebelum kita lanjutkan ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan tekan tombol subscribe channel ini, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan dengan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan untuk teman-teman yang ingin membaca ceritanya, nanti kalian langsung saja klik tombol linknya yang kami sertakan di kolom deskripsi. Dan bagaimana untuk kisahnya? Langsung saja masuk ke ceritanya. Hendra, seorang pemuda berusia 26 tahun, adalah sosok yang lahir dan besar di tengah gemerlapnya kehidupan kota besar. Ia menghabiskan hari-harinya di antara beton dan gedung pencakar langit, terjebak dalam rutinitas yang monoton. Namun, di balik kehidupan yang sibuk itu, terdapat kehausan akan ketenangan dan kedamaian yang tak terpenuhi. Suatu hari, dalam usahanya untuk menenangkan pikiran dan menghirup udara segar, Hendra memutuskan untuk berkunjung ke rumah kakeknya di sebuah desa terpencil. Desa itu adalah tempat yang telah ditinggalkan sejak masa kecil, di mana kenangan manis tentang petualang di alam terbuka dan kehangatan keluarga masih menghiasi ingatannya. Rumah kakeknya terletak di tepi desa, dikelilingi oleh hamparan sawah dan hutan yang lebat. Hendra masih mengingat betapa megahnya rumah itu ketika dia masih kecil, dengan atapnya yang terbuat dari genting merah dan dinding kayu yang kokoh. Ketika dia tiba di sana, aroma tanah basah dan bunga-bunga liar menyambutnya dengan hangat, mengusir jauh kepenatan kota yang telah lama menghantuinya. Saat Hendra memasuki rumah kakeknya, ingatannya seolah kembali ke masa lalu. Ruang-ruang yang sepi dipenuhi dengan barang-barang antik yang dipelihara dengan baik oleh kakeknya. Lemari kayu tua dipenuhi dengan cerita dan kenangan, sementara udara hangat dan ramah menyambutnya di setiap sudut rumah. Meskipun awalnya terasa nyaman dan tenang, namun ada aura mistis yang terasa mengandap di dalam rumah itu. Hendra merasa seperti ada sesuatu yang disembunyikan di balik dinding-dinding kayu tua dan lorong-lorong yang gelap. Namun, dia mencoba mengabaikan perasaan itu, memilih untuk menikmati waktu bersama kakeknya dan merasakan kedamaian desa yang telah lama dia rindukan. Ketika malam tiba dan desa terbenam dalam kegelapan, suasana di rumah kakek Hendra mulai berubah. Suara gemuruh angin di luar dan desiran dedaunan di sekitar rumah menambahkan nuansa misterius di udara. Hendra duduk di ruang tamu, dikelilingi oleh keheningan yang hanya dipecahkan oleh lonceng angin yang berdentang-dentang di luar. Saat itulah Hendra mulai merasakan sesuatu yang tidak beres. Suasana di dalam rumah terasa tegang dan ada ketegangan yang tak terucapkan di udara. Setiap langkah kecil yang dia ambil menghasilkan getaran aneh di lantai kayu tua. Dan bayangan-bayangan yang aneh terlihat bergerak di sudut-sudut ruangan yang gelap. Tiba-tiba, lampu di ruang tamu itu sendiri mulai berkedip-kedip tanpa alasan yang jelas. Hendra merasa jantungnya berdegup kencang saat cahaya yang tidak menentu itu menghasilkan bayangan-bayangan yang menyeramkan di dinding. Dia mencoba untuk mengendalikan diri, meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanyalah masalah kelistrikan yang kebetulan terjadi. Tetapi kecemasannya terus bertambah. Ketika dia berjalan ke ruangan tengah, mendadak terdengar suara langkah kaki di lantai atas. Langkah-langkah itu terdengar berat dan berirama, seolah-olah ada seorang yang berjalan dengan hati-hati di atas sana.
Hendra merasa bulu kuduknya berdiri tegak saat itu, menyadari bahwa dia seharusnya sendirian di rumah itu. Dengan hati-hati, Hendra naik ke lantai atas. Langkahnya serasa terhenti dengan setiap suara aneh yang terdengar di sekitarnya. Namun, ketika dia mencapai tangga, suara itu tiba-tiba menghilang, meninggalkan keheningan yang menegangkan di lorong gelap di atas sana. Hendra memutuskan untuk kembali ke ruang tamu, mencoba menenangkan dirinya sendiri dengan mengatakan bahwa itu semua hanya imajinasinya belaka. Namun, ketika dia kembali ke ruangan tamu, dia menemukan bahwa beberapa barang di meja telah berpindah tempat tanpa alasan yang jelas. Sesuatu yang tak terlihat sepertinya telah berada di dalam ruangan itu bersamanya. Dan kejadian horor yang sebenarnya baru saja dimulai. Setelah beberapa kejadian horor yang terjadi di rumah kakeknya, Hendra mulai merasa bahwa ada sesuatu yang sangat tidak beres dengan tempat itu. Dia memutuskan untuk membicarakan dengan kakeknya, berharap dapat menemukan jawaban atas kejadian-kejadian yang mencekapkan tersebut. Kakek Hendra yang semula terlihat ramah dan ceria, kini terlihat tegang ketika Hendra menyampaikan kegelisahannya. Setelah sesaat terdiam, akhirnya kakek itu memutuskan untuk membuka tabir rahasia yang selama ini disembunyikan dari Hendra. Dulu, rumah ini bukanlah tempat yang sepi seperti sekarang, kata kakek Hendra dengan suara bergetar. Dulu, rumah ini dikenang sebagai rumah berhantu di desa ini. Hendra terkejut mendengar pengakuan itu. Kakeknya melanjutkan menceritakan bagaimana sejak zaman nenek moyang, rumah itu dipercaya menjadi tempat bersemayamnya berbagai roh jahat dan penunggu gelap. Banyak cerita-cerita mistis tentang orang-orang yang menghilang di dalam rumah itu atau terjebak dalam kejadian-kejadian aneh yang tidak bisa dijelaskan. Seiring waktu, orang-orang mulai menghindari rumah ini, dan kisah-kisah mengerikan tentang rumah ini pun mulai terlupakan, kata kakek Hendra dengan suara berat. Namun, sepertinya roh-roh itu belum juga meninggalkan rumah ini. Hendra merasa dunia seakan runtuh di hadapannya. Semua kejadian aneh yang dialami, semua ketakutan yang dia rasakan, kini memiliki penjelasan yang menyeramkan. Rumah kakeknya bukanlah sekedar rumah tua nan angker, melainkan tempat di mana roh-roh penunggu masih bersemayam, menunggu mangsa berikutnya. Dengan pengakuan itu, Hendra semakin yakin bahwa dia harus segera meninggalkan rumah kakeknya sebelum kejadian-kejadian yang tidak mengerikan terjadi. Hendra semakin yakin bahwa dia harus segera meninggalkan rumah kakeknya sebelum kejadian-kejadian yang lebih mengerikan terjadi. Namun, dia juga merasa bertanggung jawab untuk mengungkap misteri di balik rumah angker itu, walaupun ia sendiri belum siap untuk menghadapinya. Selama seminggu di rumah kakeknya, Hendra mengalami serangkai kejadian horor yang membuat bulu kuduknya merinding. Setiap malam, rumah itu seolah hidup dengan aktivitas yang tidak wajar. Suara-suara aneh yang bergema di lorong gelap, bayangan-bayangan tak terlihat melayang di sekitar sudut-sudut ruangan, dan aroma yang tidak sedap menyergap hidung Hendra dari sudut-sudut rumah yang tersembunyi. Setiap kejadian tersebut semakin menakutkan dari sebelumnya. Pada malam pertama di rumah kakeknya, Hendra merasa lelah setelah perjalanan panjang dari kota. Dia memutuskan untuk tidur lebih awal untuk mengembalikan energi yang terkuras. Namun, tidurnya tidak berlangsung dengan tenang seperti yang diharapkan. Saat Hendra tengah terlelap, dia tiba-tiba terbangun oleh suara langkah kaki yang berat di atas atap rumah. Awalnya, dia mengira mungkin ada hewan yang berjalan di atas genting atau angin yang membuat getaran yang aneh. Namun,
Ketika langkah kaki itu semakin jelas terdengar, Hendra merasa ada yang tidak beres. Langkah kaki itu terdengar begitu nyata, seolah-olah ada seseorang yang berjalan dengan hati-hati di atas genting rumah. Setiap langkah menimbulkan getaran yang terasa hingga ke kamar Hendra. Suara itu membuat bulu kuduknya merinding dan detak jantungnya berdegup kencang. Dengan hati-hati, Hendra merangkak dari tempat tidurnya dan mendekati jendela kamar. Dia memperhatikan langit yang gelap dan tidak ada tanda-tanda orang di luar. Namun, suara langkah kaki itu masih terus terdengar menggema di malam yang sunyi. Ketakutan Hendra semakin bertambah ketika suara langkah kaki itu berhenti tepat di atas kamar tidurnya. Dia bisa merasakan bahwa sesuatu yang tidak wajar sedang terjadi dan keberanian untuk melihat keluar dari jendela mulai memudar. Namun, sebelum Hendra bisa mengambil langkah lebih lanjut, suara langkah kaki tiba-tiba menghilang. Suara langkah kaki tiba-tiba menghilang begitu saja, meninggalkan dia dalam keheningan yang menegangkan. Hendra memilih untuk kembali ke tempat tidurnya, namun bayangan suara misterius itu tetap menghantuinya sepanjang malam. Kejadian itu membuat Hendra merasa takut dan bingung. Dia mulai meragukan apakah dia benar-benar aman di rumah kakeknya atau ada sesuatu yang mengintai di balik kegelapan malam. Dengan rasa waspada yang tinggi, Hendra akhirnya berhenti kembali tertidur, meskipun tidurnya tidak lagi nyenyak seperti sebelumnya. Pada malam kedua di rumah kakeknya, Hendra berusaha untuk mengabaikan kejadian aneh yang terjadi pada malam sebelumnya, namun takdir sepertinya memiliki rencana lain untuknya. Hendra sedang duduk di ruang tamu menikmati buku yang dia bawa dari kota. Suasana di dalam rumahnya terasa hening, hanya dipecahkan oleh bunyi gemersik daun di luar dan kadang-kadang suara jangkrik yang bersahut-sahutan. Namun, tiba-tiba aroma yang tidak sedap dan tajam mulai mengisi udara. Awalnya, Hendra menghiraukannya, berpikir bahwa itu mungkin saja aroma dari luar yang masuk ke dalam rumah. Namun, aroma itu semakin menjadi-jadi, seolah-olah bau yang busuk itu berasal dari dalam rumah itu sendiri. Hendra mulai mencari sumber bau yang tidak sedap itu, tetapi tidak menemukan apapun yang bisa menjadi penyebabnya. Saat dia berjalan menuju dapur, bau yang tidak enak itu semakin kuat hingga membuat hampirnya mual. Dia memeriksa dapur, memeriksa setiap sudut dan lemari. Setiap dia berjalan menuju dapur, bau yang tidak enak itu semakin kuat hingga membuatnya hampir mual. Dia memeriksa dapur, memeriksa setiap sudut dan lemari, tetapi tidak ada yang bisa menjelaskan asal-usul aroma yang tidak sedap itu. Dengan hati yang berdebar, Hendra kembali ke ruang tamu. Namun, ketika dia kembali duduk, dia merasa bahwa bau itu semakin kuat di sekitarnya. Itu seolah-olah menyerangnya, membuatnya sulit untuk bernapas dengan nyaman. Saat dia berusaha mengusir bau yang tidak sedap itu dengan membuka jendela, tiba-tiba lampu di ruangan tamu mulai berkedip-kedip tanpa alasan yang jelas. Hendra merasa bulu kuduknya berdiri tegak saat cahaya yang tidak menentu itu menghasilkan bayangan-bayangan aneh di dinding. Saat itu, Hendra merasa sepertinya ada sesuatu yang tidak beres di dalam rumah itu. Dia merasa bahwa dia harus segera meninggalkannya. Tetapi di saat yang sama, rasa ingin tahu dan ketidakpercayaannya membuat bertanya. Di dalam keheningan yang menegangkan, Hendra terus memperhatikan setiap gerakan dan suara yang terjadi di sekitarnya, takut akan apa yang mungkin akan terjadi selanjutnya. Malam ketiga di rumah kakek Hendra membawa ketegangan yang semakin memuncak. Setelah 2 malam yang penuh dengan kejadian aneh, Hendra merasa semakin gelisah dan waspada. Namun, apa yang terjadi pada malam ketiga membuatnya semakin yakin bahwa rumah kakeknya memang memiliki aura yang tidak wajar. Bangun dari tidurnya yang cepat, Hendra mencoba mengetahui asal-usul itu. Dia melangkah keluar dari kamarnya dan mengikuti suara itu, yang semakin terdengar jelas ketika dia mendekati ruangan bawah tanah. Dengan hati-hati, dia membuka pintu ke ruang bawah tanah, hanya untuk menemukan bahwa derit itu semakin kuat dan menggema dari dalam.
Saat dia memperhatikan ruangan lebih teliti, dia melihat sesuatu yang menarik perhatiannya. Sebuah pintu gudang yang terkunci, pintu itu bergetar pelan seolah-olah ada sesuatu yang berusaha keluar dari dalamnya. Hendra merasa ngeri, tetapi juga penasaran dengan apa yang mungkin ada di dalam gudang tersebut. Dengan gemetar, dia mengambil kunci yang tergantung di dinding dekat pintu dan membukanya perlahan. Namun, saat pintu gudang terbuka, dia hanya menemukan gelap gulita dan keheningan yang menyeramkan di dalamnya. Tidak ada apapun yang terlihat atau terdengar, tetapi Hendra merasa bahwa sesuatu yang tak terlihat sedang mengawasinya dari kegelapan. Dengan langkah gugup, Hendra menutup kembali pintu gudang dan segera kembali ke atas. Meskipun tidak menemukan jawaban atas suara deritan yang mengganggu itu, meninggalkan kesan yang dalam pada dirinya. Hendra semakin yakin bahwa ada kekuatan gelap yang menghuni rumah kakeknya, dan dia merasa semakin terdesak untuk mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi di balik semua itu. Malam keempat di rumah kakek, Hendra membawa ketegangan yang semakin mencekam. Hendra yang telah mengalami serangkaian kejadian aneh sebelumnya merasa semakin gelisah dan waspada. Namun, apa yang terjadi malam itu melebihi segala yang pernah dia bayangkan. Hendra tertidur dengan susah payah, tetapi tidurnya terganggu oleh suara jeritan yang teredam. Suara itu terdengar jauh, tetapi cukup jelas untuk mengguncang ketenangan malam. Hendra terbangun dengan cepat, jantungnya berdegup kencang di dalamnya. Terasa hampir mustahil untuk mengabaikan suara itu. Hendra mencoba mencari sumbernya. Suara itu terdengar seperti berasal dari arah rumah bawah tanah yang sebelumnya telah menjadi tempat misterius yang mengganggunya. Dengan gemetar, Hendra memutuskan untuk mengeksplorasi ruangan bawah tanah lagi. Dengan gemetar, Hendra memutuskan untuk mengeksplorasi ruang bawah tanah lagi. Dia turun ke tangga dengan hati-hati. Senter di tangannya memberikan cahaya redup yang memancar di kegelapan. Namun, ketika dia mencapai lantai bawah, dia menemukan bahwa ruangan itu sekarang lebih gelap dari sebelumnya. Suara jeritan yang teredam semakin terdengar jelas saat Hendra mendekati pintu gudang yang terkunci. Dengan hati-hati, dia mencoba membukanya, tetapi pintu itu tidak mau bergerak. Hendra mendorong dengan lebih keras, dan akhirnya pintu itu terbuka dengan keras, memenuhi ruangan dengan deritan berat. Namun, ketika Hendra menyelidiki gudang yang gelap itu, dia tidak menemukan apapun yang bisa menjelaskan suara jeritan itu. Hanya kegelapan yang menyelimuti setiap sudut dan sesuatu yang terasa semakin menakutkan. Hendra merasa kehadiran yang tidak terlihat mengintai di sekelilingnya, dan rasa ketidaknyamanan itu semakin memuncak saat dia melihat ke arah sudut ruangan yang gelap. Dengan cepat, Hendra meninggalkan ruangan bawah tanah dan kembali ke lantai atas. Dia merasa bahwa suara jeritan itu telah merasuki ke dalam jiwanya, meninggalkan dia dengan rasa ketidakpastian yang tak terbantahkan. Hendra menyadari bahwa dia harus segera meninggalkan rumah kakeknya sebelum terlambat, tetapi dia juga merasa bahwa ada sesuatu yang mengingatkan pada tempat itu, sesuatu yang ingin dia ungkap sebelum dia benar-benar pergi. Pada malam terakhir di rumah kakeknya, Hendra merasa tegang dan penuh kecemasan. Serangkaian kejadian misterius dan menakutkan yang terjadi sepanjang minggu telah meninggalkan jejak yang dalam pikirannya. Namun, apa yang terjadi pada malam terakhir melampaui segalanya yang pernah dia alami sebelumnya. Saat Hendra bersiap-siap untuk tidur, dia merasa bahwa atmosfer di sekitar rumah terasa semakin gelap dan mencekam. Angin malam berdesir dengan ganas di luar, menciptakan suara-suara yang menyeramkan dan membuat bulu kuduk berdiri tegak. Namun, dia mencoba untuk tidak membiarkan ketakutan menguasai dirinya, berusaha untuk mempertahankan ketenangan meskipun keadaan di sekitarnya semakin menakutkan. Namun, ketika Hendra berjalan menuju kamar mandi untuk membersihkan dirinya sebelum tidur, dia merasakan kehadiran yang tidak terlihat yang mengikuti di balik bayangan gelap. Setiap langkah terasa seperti diawasi oleh sesuatu yang tidak dapat dilihat, dan rasa ketidaknyamanan itu semakin memuncak saat dia mendengar suara-suara aneh yang teredam di sekitarnya. Ketika dia mencuci wajahnya di wastafel kamar mandi, Hendra merasa ada sesuatu yang bergerak di sudut matanya.
Dia memutar tubuhnya perlahan-lahan hanya untuk menemukan bayangan-bayangan yang tidak berwujud bergerak di balik tirai jendela. Hantu-hantu yang tak terlihat itu menyaksikan dengan mata kosong, menciptakan rasa takut yang tak terbantahkan dalam dirinya. Dengan napas yang terengah-engah, Hendra berusaha untuk menjauhi dari kamar mandi dan kembali ke kamarnya. Namun, rasa ketakutan yang mendalam telah merasuk ke dalam dirinya, membuat sulit untuk tenang. Dia merasa bahwa dia tidak aman di rumah itu. Bahkan kehadiran mengerikan yang menghuni tempat itu sedang menunggu kesempatan untuk menyerangnya. Malam itu, Hendra tidur dengan satu mata terbuka. Hentinya dipenuhi dengan ketakutan yang tak terlupakan. Dia tahu bahwa dia harus segera meninggalkan rumah kakeknya sebelum dia menjadi mangsa berikutnya dari kejadian-kejadian misterius dan menakutkan yang terjadi di sana. Setelah mengalami serangkaian kejadian horor yang mencekam selama seminggu di rumah kakeknya, Hendra merasa bahwa tidak mungkin lagi baginya untuk tinggal di sana. Ketakutan yang menggelayut setiap sudut rumah telah membuatnya merasa terjebak dalam labirin ketidakpastian dan ketidaknyamanan. Setiap malam dihabiskan dengan tidur yang terganggu, di mana mimpi-mimpi menakutkan dan suara-suara aneh terus menghantui pikirannya. Meskipun sebagian dirinya ingin mencari tahu lebih lanjut tentang misteri yang menyelimuti rumah kakeknya, namun ketakutan semakin memuncak setiap hari. Dia merasa seperti ada kekuatan gelap yang mengintai di setiap sudut, menunggu kesempatan untuk menyerangnya. Hendra sadar bahwa dia harus mengambil langkah tegas untuk melindungi dirinya sendiri. Dengan hati yang berat dan rasa takutnya menghantui, Hendra akhirnya memutuskan untuk pulang ke kota lebih cepat dari rencana semula. Dia merasa bahwa kota akan memberikan perlindungan yang lebih baik dari rumah kakeknya yang angker dan terkutuk itu. Meskipun meninggalkan rumah kakeknya dengan cepat adalah tindakan yang sulit baginya, namun dia tahu bahwa itu adalah keputusan yang tepat untuk keselamatan dan kesejahteraannya. Sebelum berangkat, Hendra mengucapkan terima kasih kepada kakeknya atas sambutan hangat dan menyampaikan rasa syukur telah mengunjungi rumah itu. Namun di dalam hatinya dia tahu bahwa dia tidak akan kembali ke sana dalam waktu yang sangat lama, mungkin bahkan tidak pernah lagi. Kenangan akan malam-malam mencekam di rumah kakeknya akan tetap menghantuinya selamanya, tetapi dia bertekad untuk melupakannya seiring waktu. Dengan langkah mantap, Hendra meninggalkan rumah kakeknya di belakangnya, memasuki kegelapan malam yang gelap menuju kebebasan yang dia dambakan di kota. Meskipun pengalaman yang dia alami mungkin akan tetap terukir di dalam ingatan selamanya, dia bersumpah untuk tidak pernah lagi kembali ke tempat yang dipenuhi dengan misteri dan ketakutan yang menghantuinya. Tamat.